Ibu bapak, saudari-saudara, keluarga-keluarga Katolik yang terkasih. Kitab suci penuh dengan kisah mengenai keluarga. Kisah mengenai kelahiran, kisah mengenai kematian, kisah mengenai konflik, termasuk kisah mengenai krisis. Merenungkan banyak kisah mengenai keluarga, pada akhirnya kita semua kembali kepada keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Barangkali banyak di antara kita yang bertanya mengenai keistimewaan keluarga kudus Nazaret. Memang ada banyak sekali jawaban, tetapi salah satu jawaban yang penting dan bermakna ialah keluarga kudus Nazaret menjalani kehidupan dalam keluarga seperti yang lazim pada zaman itu dengan kasih yang biasa. Keluarga kudus Nazaret merajut kasih yang biasa itu dalam rutinitas hidup sehari-hari. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan terkait dengan kasih yang biasa yang hidup dalam keluarga kudus Nazaret. Yang pertama adalah kesederhanaan keluarga kudus Nazaret. Yang kedua, merajut kasih yang biasa dalam rutinitas hidup sehari-hari. Dan yang ketiga itu memberi ruang kepada Yesus. Kita mulai dari yang pertama, mengenai kesederhanaan keluarga kudus Nazaret. Penting untuk kita sadari bahwa anak Allah yang menjadi manusia hidup selama beberapa tahun dalam keluarga manusiawi yang sederhana dan biasa. Allah justru menempatkan dirinya dan mengambil bagian dalam kenyataan yang sederhana dan biasa. Yesus lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga. Jejak hidup Yesus ditemukan di dalam keluarga. Setiap keluarga Katolik dapat seperti Maria dan Yusuf menyambut Yesus di dalam keluarga, mendengarkan Yesus, berbicara dengan Dia, melindunginya, tumbuh bersama dengannya, dan dengan cara seperti itu keluarga-keluarga bisa mengubah dunia. Kita masing-masing juga dapat dipilih dan dipakai oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal bagi Yesus, anak Allah yang menjadi manusia. Di dalam kitab suci dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di Nazaret, seperti kita baca di dalam kitab suci, tidak ada jejak mujizat atau penyembuhan ataupun khotbah. Yesus tidak melakukan hal-hal luar biasa semasa periode di Nazaret. Segala sesuatu berjalan biasa di Nazaret, sesuai dengan kebiasaan keluarga Israel yang taat dan bekerja keras. Ibu memasak dan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Ayah, seorang tukang kayu, bekerja dan mengajari anaknya untuk bekerja. Merajut kasih yang biasa dalam rutinitas hidup sehari-hari, sebagaimana ditampakkan oleh keluarga kudus Nazaret, itu menerangi kehidupan keluarga kita masing-masing dengan cara yang baru. Rutinitas hidup sehari-hari yang tampaknya biasa-biasa saja, sederhana dan tidak berarti, dapat menjadi cara baru untuk menghayati panggilan khusus keluarga, yaitu merajut cinta yang biasa. Apapun yang kita lakukan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, di sekolah, walaupun itu seakan-akan tidak ada kaitannya langsung dengan tugas penerusan iman, senyatanya menjadi cara bagi kita untuk mencintai dan tidak membenci, menciptakan ruang untuk saling membantu, tidak masa bodoh atau bermusuhan. Apa yang terjadi selama 30 tahun di Nazaret juga terjadi dalam kehidupan keluarga dan lingkungan kita masing-masing. Bagaimana merajut kasih yang biasa itu di dalam keluarga? Mari kita mendengarkan sharing yang merupakan kesaksian Pak Sutri Yen Changwa, anggota pengurus inti Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Banjarmasin. Kepada Pak Sutri Yen Changwa, saya persilakan. Menengok kembali perjalanan hidup berkeluarga. Saya coba menggambarkan proses perjalanan dalam sakramen kami. Setelah 1 tahun menikah, kami dikaruniai buah kasih, yaitu anak pertama. Setahun kemudian disusul adiknya, dan seterusnya hingga kami dikaruniai 5 anak, yaitu 4 putri dan 1 putra. Ketika mereka masih kecil, mereka membutuhkan kami berdua. Saya selalu meluangkan waktu untuk mengantarkan mereka ke sekolah, menemani mereka bermain di sekolah, mendorongkan ayunan, dan mereka sangat senang. Sehingga teman-teman mereka minta aku dorongkan ayunannya juga. Nah, pulang mengantar sekolah, aku kembali pada pekerjaan di toko, mencari nafkah bagi kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anak. Sore hari selepas bekerja, biasanya ku ajak anak-anak waktu santai, menikmati cemilan sore bikinan mamanya. Terkadang rekreasi putar-putar kota. Nah, saat liburan tiba, saya mengajak anak-anak berlibur ke tempat-tempat yang indah
dan menyenangkan. Aku bahagia menyaksikan kegembiraan keluargaku. Begitulah aku merajut cinta yang biasa di dalam keluargaku. Nah, selanjutnya bagaimana dengan Yen? Saya adalah ibu dari 5 orang anak. Dan bisa dibayangkan ya, waktu kecil betapa repotnya saya mengurus mereka. Mulai sejak pagi, membangunkan mereka, membawa mereka ke kamar mandi untuk memandikan. Dasar saya basah kuyup karena air. Dan kemudian memasakkan sarapan bagi mereka karena saya membiasakan mereka sarapan. Akhirnya saya mengantarkan ke sekolah. Tapi semua itu bukan beban bagi saya. Saya mengenang masa-masa itu sangat bahagia dan rindu untuk terulang kembali. Sekarang anak-anak sudah dewasa, sudah mandiri, mereka sudah meninggalkan rumah untuk bekerja di kota lain. Namun setiap minggu pagi saya selalu bertanya melalui grup WA keluarga kami. Anak-anak sudah pada misa belum? Putri kedua kami senang mendapat pertanyaan ini, yang menunjukkan bahwa mamanya masih perhatian pada imannya. Namun beda dengan putri pertama kami, dia berkomentar begini, "Bukan anak mama lah kalau tidak misa hari Minggu." Mendengar jawaban ini, saya sungguh lega. Dalam kehidupan berelasi, dalam perkawinan pun, kami mengalami pasang surut. Terkadang relasi kami mengalami drop, pasanganku menjengkelkan, bahkan melukai perasaan. Namun, saya ingat akan pesan almarhum Bapak Uskup FX Projosuto. Beliau mengatakan, "Kamu menikah bukan dengan malaikat, tetapi dengan manusia." Kesadaranku muncul kembali bahwa aku harus terus mencintai dan terus mengampuni setiap hari sebagai sebuah keputusan. Dan itulah merajut cinta yang biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Setelah kita mendengarkan sharing kesaksian dari Pak Sutri Yen Changwa mengenai merajut kasih yang biasa dalam keluarga, kita akan melanjutkan dengan memberi ruang bagi Yesus. Memenuhi panggilan dan merajut kasih yang biasa hanya dapat terjadi jika keluarga-keluarga memberi ruang bagi Yesus. Akan lebih baik lagi jika kita belajar menemukan Yesus di dalam wajah-wajah sesama, dalam suara-suara mereka, dan dalam permintaan-permintaan mereka. Relasi yang kita bangun dengan sesama selalu menjadi kesempatan berharga untuk membangun relasi dengan Kristus. Dan relasi memungkinkan kita untuk menjumpai Yesus, mendengarkan Dia, dan memohon kepadanya. Dengan merajut cinta yang normal, setiap keluarga dapat memberikan sumbangan yang tidak tergantikan bagi dunia, sehingga dapat bertumbuh dalam kasih sejati dan solidaritas yang paling otentik. Tidak ada sekolah maupun ajaran yang mengajar kasih yang otentik dan kasih yang dapat dipercaya selain keluarga-keluarga. Bagaimana membuat ruang bagi Yesus dalam keluarga? Mari kita sekali lagi mendengarkan sharing yang merupakan kesaksian dari Pak Sutri. Saya persilakan. Saya selalu membuat ruang bagi Yesus. Dalam keluargaku, setiap pagi saya dan Yen mengantar anak-anak menuju ke sekolah. Di dalam kendaraan, kami berdoa pagi bersama. Diawali menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kemudian dilanjutkan dengan doa pagi yang kami hafalkan dari buku saku yang disusun oleh Bapak Uskup Prajasuta almarhum. Saya membuat ruang bagi Yesus melalui melihat gambar Allah dalam diri Yen. Dia selalu hadir dalam setiap kesulitan hidup yang kuhadapi. Di saat-saat aku terpuruk karena usaha, dengan sukacita dan rela Yen mengambil alih perekonomian, berjuang dengan berjualan makanan secara online, mempertahankan kondisi finansial bagi kehidupan kami. Cinta tanpa syarat Yen, meski aku dalam kondisi mengecewakannya. Inilah cinta Yesus. Bagaimana selanjutnya Yen? Ya, saya membuat ruang bagi Yesus melalui mengajari anak-anak kami berdoa. Saya teringat anak kami, Markus, usia 3 tahunan. Saat itu kendaraan kami mogok karena hujan yang sangat deras. Markus bilang begini, "Ayo mah kita doa." Begitu doa, mobil itu jalan kembali. Markus bilang begini, "Nah itu kan mah, karena doa mobil bisa jalan lagi." Saya juga mendorong dan melibatkan anak-anak dalam pelayanan gereja. Suatu ketika kami hadir di altar dalam satu misa sebagai petugas liturgi satu keluarga, dan itu tidak terjadi hanya satu kali. Saya juga membuat ruang bagi Yesus melalui relasi bersama Changwa.
saya melihat gambar Yesus sendiri di dalam dirinya. Ketika saya sakit, Dia memijati saya, sehingga saya tertolong dan sembuh. Ketika saya sibuk, Dia mengulurkan tangan membantu saya. Ketika saya sedih dan putus asa, Dia memberi semangat dan harapan untuk saya. Dan Dia selalu mendorong saya untuk melayani sesama. Kami berdua setiap pagi menghadiri misa harian di gereja dan berdoa rosario bersama-sama. Kami juga membuka diri untuk pelayanan kepada keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam relasi perkawinan mereka. Begitulah ruang bagi Yesus yang kami perjuangkan di dalam hidup keluarga kami. Menjalin cinta yang biasa, membuat kami menjadi pasutri yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, keluarga Kudus Nazaret adalah teladan bagi kita, teladan bagi keluarga-keluarga Katolik untuk merajut kasih yang biasa dalam rutinitas hidup sehari-hari. Dan itu hanya mungkin jika keluarga-keluarga Katolik kita semua itu memberi ruang bagi Yesus dan menemukan wajah Yesus dalam diri pasangan, dalam diri anak-anak, dan juga dalam diri sesama. Tuhan memberkati.